Kehancuran, rasa malu, dan sebuah akhir dari era yang bahkan belum benar-benar dimulai. Tim nasional Brasil, sang pemilik 5 gelar juara dunia, harus pulang lebih awal dengan kepala tertunduk dari Amerika Serikat. Tepat pada 6 Juli 2026 kemarin, di babak 16 besar Piala Dunia, Seleção secara tragis disingkirkan oleh tim kejutan, Norwegia, dengan skor 1-2. Sebuah kekalahan yang mencoreng sejarah, karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1990, Brasil gagal melangkah ke perempat final. Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Di video kali ini, kita akan membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hancurnya timnas Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Mulai dari taktik yang mandek, ekspektasi yang membebani, hingga sebuah keputusan fatal yang disebut-sebut sebagai karma, karena menyingkirkan satu nama yang sedang bersinar terang bersama Chelsea, Joao Pedro. Siapkan camilan kalian, dan sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan analisis tajam dunia sepak bola hanya di Raftel Sport. Mari kita mulai pembahasannya. Menjadi pelatih asing permanen pertama bagi timnas Brasil bukanlah sekadar pekerjaan, ini adalah misi bunuh diri jika Anda tidak siap dengan tekanan dari lebih dari 200 juta penduduk yang gila bola. Ketika Carlo Ancelotti mengambil alih kursi panas ini, ia membawa beban maha besar untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang sudah berlangsung sejak 2002. Sang Don Carlo, dengan segala prestasinya di Eropa, diharapkan menjadi juru selamat. Namun, tanda-tanda kehancuran sudah mulai tercium sejak babak penyisihan grup. Brasil tampil jauh dari kata meyakinkan. Sayangnya, performa tim sudah terlihat goyah dan kebingungan secara taktis. Mereka tertatih-tatih, termasuk saat hanya mampu bermain imbang melawan Maroko dan sangat kesulitan membongkar pertahanan rapat saat menghadapi Jepang. Tidak ada Joga Bonito. Yang tersisa hanyalah tim yang kebingungan mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Ancelotti tampak kesulitan menanamkan filosofi pragmatis Eropanya ke dalam jiwa kebebasan bermain khas Amerika Selatan. Disinilah letak masalah terbesarnya. Banyak pandit dan fans di Brasil menyebut kegagalan ini sebagai karma Joao Pedro. Ketidakhadiran sejumlah pemain pilar akibat badai cedera sebenarnya memaksa Ancelotti untuk meramu komposisi darurat. Namun, secara mengejutkan, ia justru menyingkirkan Joao Pedro dari daftar skuad utama. Padahal, kita semua tahu bagaimana Joao Pedro tampil sangat cemerlang bersama Chelsea musim ini. Ia adalah penyerang serba bisa, modern, berani menekan pertahanan lawan, dan memiliki insting membunuh di depan gawang. Namun, Ancelotti memilih menutup mata terhadap performa Joao Pedro di Stamford Bridge. Sebagai gantinya, kontroversi memuncak ketika Ancelotti memaksakan pemanggilan kembali Neymar ke dalam skuad. Pemanggilan ini memicu perdebatan panas di tengah tim yang dinilai jauh, lebih membutuhkan pemain muda bugar yang memiliki daya jelajah tinggi. Neymar memang seorang legenda, dan ia mencetak gol penalti di menit ke-99 melawan Norwegia kemarin. Namun, gol itu tidak lebih dari sekadar gol hiburan. Memaksakan pemain yang tidak dalam kondisi fisik 100% untuk memikul beban negara, sekaligus membuang talenta yang sedang on fire seperti Joao Pedro, terbukti menjadi sebuah blunder fatal. Kutukan itu benar-benar memuncak di New York New Jersey Stadium saat melawan Norwegia. Kesulitan memanfaatkan peluang kembali menjadi penyakit kronis yang berujung sangat fatal. Di atas kertas, lini depan Brasil diisi oleh pemain top seperti Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, hingga penyerang muda Endrick. Tapi apa daya, minimnya ketajaman di depan gawang membunuh mimpi mereka sendiri. Momen krusial terjadi saat laga baru berjalan 13 menit. Brasil mendapatkan hadiah penalti usai pelanggaran terhadap Matheus Cunha. Bruno Guimaraes maju sebagai algojo. Jika gol, pertandingan akan berjalan sangat berbeda. Namun kenyataannya, tendangan Guimaraes berhasil digagalkan dengan gemilang oleh kiper Norwegia, Orjan Niland. Setelah itu, mental Brasil tampak anjlok. Hilangnya beberapa peluang matang, terutama oleh penyerang muda seperti Endrick di babak kedua, membuat Brasil gagal mendapatkan momentum dan keunggulan. Mereka terus menekan, tapi tidak tahu cara menembus tembok es pertahanan Skandinavia. Dan sepak bola selalu punya hukum yang kejam.
jika Anda tidak mencetak gol, lawan yang akan menghukum Anda. Kelemahan taktis dan strategi Ancelotti akhirnya dieksploitasi habis-habisan oleh kecerdasan Norwegia. Tahukah kalian? Di pertandingan ini, Brasil hanya mencatatkan 34% penguasaan bola. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah rekor penguasaan bola terburuk Brasil di sejarah Piala Dunia sejak statistik mulai dicatat pada tahun 1966. Media Brasil, Globo Esporte, bahkan menyebut Ancelotti telah masuk ke dalam perangkap. Brasil secara aneh memberikan penguasaan bola kepada Norwegia dan mencoba bermain mengandalkan transisi cepat. Norwegia membiarkan Brasil membuang peluang, lalu merespons dengan serangan balik mematikan. Norwegia bermain sangat efektif dan menghukum pertahanan Brasil lewat 2 sentuhan emas sang monster, Erling Haaland. Di menit ke-79, Haaland melepaskan sundulan mematikan setelah menerima umpan silang Andreas Gelderuk. Belum cukup sampai di situ, tepat di menit ke-89, Haaland kembali merobek gawang Alisson Becker lewat tendangan kaki kirinya, menancapkan paku terakhir di peti mati Seleção. Skor 2-1 tak terbantahkan, dan Norwegia mencetak sejarah lolos ke perempat final. Pasca laga, Ancelotti hanya bisa pasrah. Dalam konferensi pers, ia menyatakan, terkadang Anda harus merasakan kekalahan. Kami mampu mengendalikan pertandingan selama 70 menit, tetapi pada akhirnya Haaland yang menentukan hasil laga ini. Kritik keras pun langsung mengalir dari legenda Brasil, Neto, yang menyebut skuad saat ini sebagai generasi pembohong yang memalukan. Kegagalan ini bukan sekadar hasil buruk dalam satu pertandingan, melainkan sebuah alarm keras yang seharusnya menggugah seluruh elemen sepak bola Brasil untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tim sebesar Brasil tidak hanya dituntut tampil indah, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan sepak bola modern yang semakin mengutamakan performa, intensitas, dan konsistensi. Mungkin sudah saatnya Federasi Sepak Bola Brasil berhenti terlalu terobsesi pada nama-nama besar dan romantisme kejayaan masa lalu. Reputasi memang penting, tetapi performa terkini di level klub seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang layak mengenakan seragam Seleção. Nama seperti João Pedro menjadi contoh nyata bahwa pemain yang sedang berada dalam performa terbaik layak memperoleh kepercayaan lebih besar. Ketika talenta-talenta muda yang sedang bersinar harus tersisih demi mempertahankan pemain yang hanya mengandalkan nama besar, risiko kegagalan tentu semakin besar. Pada akhirnya, keputusan tersebut harus dibayar mahal dengan tersingkirnya Brasil lebih cepat dari yang diharapkan. Sepak bola selalu memberikan pelajaran bahwa masa lalu tidak pernah bisa menjamin kemenangan di masa kini. Kini, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kegagalan ini sepenuhnya berada di pundak Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang dianggap gagal meramu strategi terbaik? Ataukah masalah sebenarnya justru terletak pada mentalitas para pemain Brasil yang belum mampu menunjukkan karakter juara ketika berada di bawah tekanan? Atau bahkan, persoalan ini merupakan kombinasi dari keduanya yang membutuhkan perubahan besar dalam sistem dan filosofi tim nasional Brasil ke depannya. Bagaimana menurut kalian, Raftel Sportsmania? Apakah Carlo Ancelotti masih layak diberi kesempatan untuk membangun kembali tim ini? Atau justru sudah waktunya Brasil mencari pelatih baru dengan pendekatan yang berbeda? Tulis opini dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa berikan like jika kalian menikmati pembahasan ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya agar diskusinya semakin seru, dan tentu saja subscribe Raftel Sport supaya tidak ketinggalan update, analisis, serta berita sepak bola terbaru dari kami. Saya pamit undur diri, salam olahraga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.